Kepada sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore malam hari ini, saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita siapkan diri kita, hati kita terutama, untuk kita datang kepada Tuhan, dan kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita menyerahkan ibadah ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore malam hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Setelah seharian penuh Tuhan kami beraktivitas dalam kegiatan kami masing-masing, Engkau sudah menolong, menyertai, bahkan memberkati kami. Dan sore hari ini kembali Engkau himpunkan kami untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada kami untuk memberkati ibadah ini. Itu sebabnya kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan hadir tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Sucikan hati kami semua, ampunkan segala kekurangan kelemahan kami, supaya kami layak untuk beribadah, bahkan untuk memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula hamba berserah diri bersama pelayan-pelayan yang lain dalam tugas pelayanan ini. Biar Tuhan juga menolong kami semua, memberikan kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan. Alat-alat yang kami gunakan biar Tuhan juga memberkati semua. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah ini, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita akan menyiapkan diri hati kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah lewat pujian ini kita didorong, diberikan semangat, sampai kita semua bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita akan lakukan pujian dari buku NR. Buku NR nomor 220, di bawah kepak sayap-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan
terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian, pujian ini memberikan kita suatu gairah, saudaraku, untuk kita bersemangat di dalam Tuhan, terutama dalam pengiringan kita, pengikutan kita, pelayan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan diri kita, hati kita untuk kita menyambut firman Tuhan. Ya, kita siapkan diri hati kita untuk kita menyiapkan menyiapkan hati untuk kita mendengarkan firman Allah. Kita akan melakukan pujian dari buku NR, saudaraku, buku NR 324. Satu hal yang kurindu. Yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Satu hal yang kurindu, haleluya, diam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu
memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Kita bersama tundukkan kepala dan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan di hari-hari ini Tuhan, bukan hanya 1 hari saja, kami rindu untuk setiap hari, setiap saat, untuk kami menghadapkan diri kami kepadamu Tuhan. Dan juga hari ini, saat ini juga kami kembali menghadapkan diri kami untuk kami beribadah, dan terutama kami bisa mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau memberikan kemurahan dan belas kasihan kepada kami. Tuhan, kiranya sucikan hati kami, pikiran, pandangan, dan angan-angan kami, supaya kita bisa fokus hanya kepadamu. Dan Tuhan, lewat firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Dan itu sebabnya Tuhan, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami teringat gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menolong, memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala, para pendeta dimanapun hamba-hamba-Mu bertugas dalam tugas pelayanan. Biar Tuhan pun juga ada di sana, dan Tuhan memberikan firman Allah untuk dibentangkan di tengah-tengah sidang jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu juga senantiasa mengalami kebangunan rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pun hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan-Mu Tuhan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, menyadari hamba dalam keterbatasan ketidakmampuan hamba. Engkau yang mengetahui, tetapi Engkau berkuasa untuk menolong hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Biar Tuhan juga menolong, dudukkan sidang jemaat dengan baik, dan berikan hati yang tetap merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya mengucapkan selamat sore. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih jika Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan di hari-hari ini untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, di hari-hari, di masa-masa yang serba sulit ini selalu saya mengatakan, tetapi Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan dengan kesibukan-kesibukan yang kita sedang hadapi, alami, baik itu kesibukan dalam pekerjaan ataupun kesibukan-kesibukan yang lain. Tapi Tuhan masih menggerakkan hati kita, memberikan satu beban kepada kita untuk hati kita itu selalu merindukan Dia lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan lanjut dalam pemeriksaan kita dalam kitab Yosua, ya, dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah
Kanaan, biar kita terus dalami. Dan sungguh lewat pemberitaan-pemberitaan ini, bukan hanya saudara yang diberkati Tuhan, tetapi saya juga mengalami berkat Tuhan dari pemberitaan-pemberitaan ini. Dan saya merasa tertegur, tersentuh, ya terkoreksi oleh firman Tuhan ini. Jadi betul-betul firman Allah ini, ya saya juga tidak mau rugi. Ya dalam menyampaikan firman Allah, hanya menyampaikan firman Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, saya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi sungguh kerinduan hati saya, sebab firman ini adalah suatu kebutuhan. Bukan saja kebutuhan dari sidang jemaat, tetapi juga kebutuhan dari diri saya sebagai yang dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan kembali dalam Yosua pasal yang ketiga, pasal yang ketiga, ya ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Di hari-hari ini kita sedang membaca setelah Yosua memerintahkan supaya bangsa Israel itu mengkuduskan diri, maka dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat yang kedua dan ketiga dan keempat ini, yang hari-hari ini kita bahas, ya bagaimana, atau lebih baik saya membaca. Ya membaca, tidak mengapa kita ulangi. Membaca ayat 1, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, perhatikan ini, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi dari sini kita bisa melihat, pada hari Minggu kemarin saya menekankan bagaimana peran dari imam-imam yang memang suku Lewi ini dalam tugasnya memikul tabut perjanjian. Ya, jadi peran dari imam yang memang disebutkan orang Lewi yang dipercayakan untuk mengangkut tabut perjanjian, memikul tabut perjanjian ini. Dan sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh para pengatur ini. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi gerak dari bangsa Israel ini secara keseluruhan ditentukan oleh tabut perjanjian yang dipikul, diusung oleh imam dan orang Lewi ini. Kemarin saya sudah menjelaskan apa itu tabut, ya. Saya sudah menjelaskan semua bahwa tabut perjanjian ini, saudara sekalian, pengertian rohannya menunjuk kepada tahta Allah, Ya, tahta Allah itu tabut perjanjian di mana Allah itu bertahta di atas kerubium di sana. Tapi juga tabut perjanjian ini berbicara tentang hubungan nikah antara Kristus sebagai mempelai pria dengan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Jadi tabut perjanjian itu terdiri dari tabutnya itu sendiri, dan tutupnya. Jadi tabutnya itu berbicara tentang gereja Tuhan, dan tutupnya itu terbuat dari emas murni, itu menunjuk Kristus. Ya, kalau tabutnya atau petinya terbuat dari kayu penaga yang disalut dengan emas luar dan dalam. Ya,
kalau tabut itu sudah diisi dengan 3 macam alat, yaitu tongkat Harun yang bertunas, ya, berbunga dan berbuahkan buah badam, sudah ada di dalamnya. Ada juga buli-buli emas yang berisi mana. Juga yang ketiga ada 2 loh batu. Maka tutup dari tabut perjanjian akan ditutupkan. Terjadi suatu persekutuan. Tadi saya mengatakan hubungan nikah antara Kristus sebagai mempelai pria surga dan gerejanya sebagai mempelai perempuan di dalam kasihnya Allah. Ini tabut, ya, arti rohani dari tabut perjanjian itu. Tapi kita tidak berhenti sampai di sana, saudaraku. Untuk sekarang ini kita akan bisa lihat ayat yang keempat. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Nanti ini ada pembahasan sendiri. Jika Tuhan izinkan saya akan membahas nanti setelah ini selesai, saudaraku. Ya, topik yang sekarang ini bagaimana imam orang Lewi mengangkut tabut ini, nanti kita akan membahas. Harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Artinya, tabut perjanjian ini mencari jalannya sendiri. Mencari jalan yang baru. Ini yang Tuhan tunjukkan. Itu sebabnya, saudaraku, kalau kita bisa lihat di sini, ya, kalau kita kembali ayat yang pertama, bagaimana bangsa Israel sudah berada di tapal batas untuk sebentar lagi menyeberang sungai Yordan, memasuki negeri Kanaan. Sekarang, ya, untuk sekarang, apa pengertiannya? Ya, adalah perjalanan gereja Tuhan yang saat ini juga sudah berada di tapal batas untuk memasuki era yang namanya kegerakan rohani yang besar. Ya, mungkin kita berkata, bagaimana kegerakan rohani yang besar? Ya, kalau ini menunjuk kepada gereja Tuhan di akhir zaman ini mau memasuki era kegerakan yang besar. Kalau sekarang kita diperhadapkan dengan yang namanya pandemi sekarang ini, bahkan gereja pun belum bisa buka. Ya, kita masih beribadah secara online atau secara tunda seperti tempat kita ini. Saudaraku, bagaimana kita mengalami suatu kegerakan yang besar kemudian? Biar kita berpandangan, berpikiran positif, saudaraku. Dan ketepatan di hari-hari ini kita sampai pada persiapan bangsa Israel untuk menyeberang sungai Yordan. Sama halnya bangsa Israel sebelum mencapai tanah Kanaan, saudaraku, maka halangan yang paling besar dihadapi oleh bangsa Israel ini adalah sungai Yordan. Mungkin ini bukan ditepak-tepak nih, bukan digaduk-gaduk nih, tapi saya yakin ini seizin Tuhan, saudaraku. Kenapa Tuhan izinkan di hari-hari ini? Ya, kita harus menghadapi situasi masa yang sulit sekarang ini, saudaraku. Mau beribadah pun sulit. Ya, tetapi kita juga bersyukur firman Tuhan masih tetap dibentangkan kepada kita semua. Kita bersyukur, biarlah kesulitan-kesulitan di hari-hari ini, saudara sekalian, ini mengingatkan kita kembali dengan suasana pandemi ini, bagaikan kita diperhadapkan sungai Yordan. Artinya, pengalaman kesulitan di masa pandemi ini kita terima sebagai proses untuk kita. Proses gereja Tuhan untuk menghadapi masa sulit ini, masa kesusahan ini, bagaikan sungai Yordan
yang berbicara tentang proses kematian yang harus dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini. Dulu Sungai Yordan, sekarang proses kematian ini untuk apa? Proses kematian ini Tuhan izinkan untuk kita. Bukan bermaksud Tuhan itu menghancurkan kita. Tidak. Tidak. Sekalipun kita juga tahu lewat pandemi juga banyak anak-anak Tuhan ya dengan adanya pandemi dia harus cara Tuhan untuk menolong saudara kita harus meninggal dunia secara fisik, tetapi sebenarnya tidak. Itu juga merupakan satu pembelaan Tuhan, cara Tuhan untuk menolong saudara-saudara kita mendahului kita. Proses kematian secara fisik pun terjadi, tapi bagi kita yang masih hidup, proses kematian secara rohani Tuhan juga izinkan kepada kita, saudaraku. Kenapa demikian? Sebab tidak ada kebangkitan tanpa adanya proses kematian. Tidak ada kemuliaan, saudaraku. Tidak ada suasana kebangunan rohani tanpa adanya proses kematian dan kebangkitan ini. Biar ini kita terima. Ini mau tidak mau kita harus belajar untuk mensyukuri. Ya, kemarin ada saudara kita seiman, kenapa Om kok ini harus terjadi semacam ini di WA kepada saya? Saya mengatakan sederhana. Biar kita terima ini sebagai proses untuk kita. Saya katakan, biar kita terima ini sebagai proses untuk kita belajar mengucap syukur. Sebab dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, untuk kita diajar mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah kepada kita. Nah, untuk mengucap syukur ini, saudaraku, untuk menerima proses ini bukanlah hal yang mudah. Kalau kita tidak disiapkan, justru proses kematian ini akan membawa gereja Tuhan untuk mengalami suatu kebangkitan. Dan saya yakin, saudaraku, setelah usainya pandemi ini nanti berlalu, saudaraku, maka kita akan lihat bagaimana gerak dari gereja Tuhan itu, semangat dari gereja Tuhan itu. Kenapa? Sebab Tuhan sedang mengarahkan gerejanya, bagaikan mengarahkan bangsa Israel, sekalipun harus melalui Sungai Yordan, tapi dia ada harapan untuk sampai ke negeri Kanaan. Demikian juga gereja Tuhan, proses kematian, proses kebangkitan ini bagaikan Tuhan itu sedang mematangkan kita, mempersiapkan kita untuk semua gereja itu menjadi matang, sampai menjadi tubuh Kristus. Kanaan itu kegerakan rohani, kegerakan pembentukan tubuh Kristus, sampai terbentuknya mempelai perempuan Tuhan untuk membawa gereja Tuhan ini dalam kemuliaan kesempurnaan bersama Tuhan. Ini bukan yang mudah, bukan hal yang mudah buat kita. Itu sebabnya bila firman Tuhan ini bukan hanya tertuju kepada saudara, tapi ini juga untukku, untuk menggairahkanku dalam ibadah dan pelayanan ini. Betul-betul di hari-hari ini firman Tuhan sedang memproses, mempersiapkan, mematangkan kita, mematangkan buah itu untuk bisa dinikmati oleh Tuhan. Ya, yang lalu saya menunjukkan suatu apa toh proses kematian itu. Ya, proses kematian itu hasil dari proses kematian yang saya jelaskan beberapa hari yang lalu, saudaraku. Proses kematian atau proses sengsara secara daging ini, saudaraku, minimal 3 hal yang saya sebutkan beberapa hari yang lalu, saudaraku, yaitu kesempatan justru proses kematian ini
kesulitan-kesulitan ini, saudaraku, kesempatan untuk kita bisa berhenti berbuat dosa. Ini yang pertama, saudaraku. Nanti kalau saudara mendapatkan yang lain lagi, silahkan tambahkan yang keempat, kelima, dan keenam, dan seterusnya. Silahkan. Saya cukup menyebutkan tiga saja. Yang pertama adalah kesempatan untuk berhenti berbuat dosa. Yang pertama. Yang kedua adalah kesempatan untuk kita mendapatkan kasih karunia pada Allah. Yang kedua. Ini semua ada ayatnya, saudara. Dan yang ketiga adalah untuk kita bisa berserah sepenuh kepada Tuhan. Ya, tidak mengandalkan manusia siapapun juga. Tidak mengandalkan saudara, mengandalkan bahwa kita punya sesuatu, tidak. Tapi kita semua dibawa oleh Tuhan sampai kita bisa berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Sungai Yordan ini juga berbicara tentang kelahiran baru. Ya, kelahiran baru itu adalah baptisan air. Baptisan air ini juga bicara tentang kematian dan kebangkitan bersama Kristus. Ya, tadi hasilnya ada 3. Kalau kita simpulkan, saudaraku, artinya bahwa kematian atau kelahiran baru atau baptisan air itu sungguh-sungguh akan membuat hati nurani kita ini, saudaraku, menghasilkan hati nurani yang baik kepada Allah. Jadi proses kematian itu, kalau kita simpulkan, saudaraku, akan bagi kita, saudaraku, kita akan mendapatkan hati nurani yang baik. Itu sebabnya tadi saya mengatakan berhenti untuk berbuat dosa, mendapatkan kasih karunia Allah, bisa berserah kepada Tuhan. Kalau ini tidak didasarkan pada hati nurani yang baik, saudara sekalian, mustahil untuk kita bisa melalui proses kematian ini. Mustahil. Itu sebabnya, saudaraku, dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang ketiga, kita akan melihat, saudaraku, 1 Petrus pasal yang ketiga, kita akan melihat di sana ayat yang ke-21. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Bagikan kita diizinkan masuk ke dalam sungai Yordan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Memperoleh hati nurani yang baik. Inilah jalan untuk kita masuk dalam suatu kegerakan, masuk dalam suatu proses persiapan untuk gereja Tuhan sampai sewaktu-waktu bisa bertemu Tuhan. Masa-masa persiapan dimulai bagaimana proses kematian itu, kebangkitan bersama Kristus ini merupakan satu tanda hati nurani yang baik kepada Allah untuk kita dipersiapkan. Kata dipersiapkan ini, saudaraku,
dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 itu sama dengan dipertunangkan. Jadi artinya gereja Tuhan di zaman akhir ini, melalui proses-proses yang sudah saya sebutkan tadi, sebetulnya adalah masa untuk dipersiapkan, dipertunangkan dengan satu laki-laki, itulah Kristus. Ya, memang ya tidak mudah, prosesnya seperti itu. Sebab ayat mengatakan kalau kita satu dalam kematiannya, satu dalam kebangkitannya, maka kita juga satu dalam kemuliaannya. Ya. Jika tabut perjanjian itu, dalam tabut perjanjian itu ada 2 kali 7 percikan darah, saudara. Yang pertama ada di atas tabut, saudara. 7 percikan darah di atas tabut ini menunjuk kepada atau bicara tentang sengsara yang sudah dialami oleh Yesus Kristus. Tadi saya katakan tutupnya tabut perjanjian itu ini menunjuk kepada pribadi Yesus sebagai mempelai pria surga dalam tanda darah, saudaraku. Maka gerejanya juga di depan tabut itu juga ada 7 kali percikan darah. 7 percikan darah itu. Itu artinya sengsara yang harus gereja alami. Jadi punya tanda yang sama. Itu sebabnya saya mengatakan kalau kita satu dalam kematiannya, satu juga dalam kebangkitannya, maka kita juga satu dalam kemuliaannya. Untuk dipersiapkan, untuk dipertunangkan. Rasul Paulus mengatakan dengan satu laki-laki, itulah Kristus. Ini tujuannya, saudaraku. Itu sebabnya Rasul Paulus begitu bersemangat, saudaraku. Ya tidak segan-segan dia menyampaikan itu dalam suratnya ke Korintus yang kedua itu. Aku cemburu kepada kamu. Ayo kita baca 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11, sekalian ya. 2 Korintus pasal yang ke-11. Ya, kita akan baca ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Berbunyi demikian, saudaraku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya, cemburunya Paulus ini bukan cemburu buta. Ya, bukan cemburu asal. Nah, akhirnya kalau cemburu buta bisa menuduh, bisa memfitnah, saudaraku. Ini Paulus mengatakannya bukan tanpa alasan, saudaraku. Karena cintanya Paulus ini kepada sedang jemaat Korintus yang dilahirkan lewat Injil keselamatan itu, saudara. Injil yang menyelamatkan itu, saudara. Dan pelayanan Paulus ini dia berkata, aku cemburu sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita dibawa jauh-jauh dari Mesir, bangsa Israel itu. Ya, harus melalui banyak hal 40 tahun setelah dalam perjalanan. Ya, pahit getir harus dialami bangsa itu. Sekarang sudah sampai tapal batas. Tinggal menyeberang saja dan sampai tanah Kanaan. Justru di sini banyak halangan rintangan. Tapi Tuhan sudah menunjukkan Sungai Yordan, proses kematian kebangkitan ini merupakan satu tanda, juga merupakan satu tanda dari gereja Tuhan mempelai perempuan Tuhan.
Karena Kristus yang akan datang mempelai surga juga sudah ada tanda darah 7 percikan darah. Maka tidak heran kalau demikian Paulus mengatakan, ya karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, di sini kita bisa melihat betapa Paulus ini cintanya terhadap sidang jemaat Korintus saat itu, dan mempersiapkan jemaat ini kepada satu laki-laki, bukan 2 laki-laki, satu laki-laki. Itulah Kristus. Sidang jemaat Tuhan di akhir zaman ini lewat gereja-gereja, lewat hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan, kita berdoa untuk supaya arah tujuan dari pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam, hamba-hamba Tuhan, para gembala ini betul-betul mempersiapkan sidang jemaat yang digembalakan itu untuk dipersiapkan untuk diperhadapkan dengan satu laki-laki. Artinya arah tujuan dari setiap gereja Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan dan menggembalakan sidangnya harus persis hanya kepada Kristus yang adalah kepala. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa Paulus itu dia katakan, aku cemburu kepada kamu? Ada sesuatu yang membuat Paulus ini cemburu. Ya. Apa yang menjadi sebab? Ayat yang ketiga. Ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Paulus dia mengatakan, sebagai bapak rohani, katakan sebagai gembala, sebagai yang bertanggung jawab, yang dia melahirkan, membina, membimbing, dan sekarang ketika dia sedang mempertunangkan itu, ada rasa takut, ada rasa was-was. Ada rasa was-was. Sebab dia katakan, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ini juga merupakan suatu hambatan. Kalau zaman dulu Sungai Yordan dan gereja Tuhan, ya juga harus kematian kebangkitan ini juga harus menjadi cap tanda darah ini, saudaraku. Tapi nampaknya, saudaraku, yang Paulus lihat, sebab dia katakan sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Munculnya pengajaran-pengajaran yang lain, saudaraku, yaitu pengajaran yang menolak kematian dan kebangkitan ini, proses kematian dan kebangkitan, dengan katanya menolak Injil Kristus. Ya, di sisi yang lain, ya, Paulus dia sudah sepakat hanya Kristus yang disalib itu yang dia beritakan. Tapi sekarang di hari-hari ini ada ajaran-ajaran yang menolak tentang pengajaran salib ini. Ini yang ditakutkan, yang dikhawatirkan oleh Paulus kepada jemaat Korintus ini. Ya, sama seperti Hawa diperdayakan dalam bahasa Jawa, kabritok, diapusi, ditipu. Ya, lewat pengajaran-pengajaran yang meniadakan, yang menolak proses kematian itu.
menolak proses salib itu, padahal sesungguhnya tanpa salib, tanpa kematian, tidak pernah akan mengalami kebangkitan, apalagi mulia. Tetapi iblis, setan itu, ular itu sudah menipu gereja Tuhan, sudah menipu anak-anak Tuhan dengan ajaran-ajaran yang begitu luar biasa nampaknya, yang mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi angan-angannya untuk tidak lagi menerima ajaran salib, untuk tidak lagi menerima ajaran kematian, kebangkitan. Ini harus diwaspadai di hari-hari ini. Semua Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya. Saya lanjutkan ayat 4. Apa yang menjadi alasan? Sebab kamu sabar saja. Ya, sabar saja. Ada 3 hal ini yang disebutkan. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Siapa Yesus yang lain ini? Yesus yang lain ini, Yesus yang tanpa salib. Gak usah lah, harus ya mengalami kematian sengsara, kan Yesus sudah sengsara, sudah mati terkandung salib. Kita gak usah mengalami begitu. Tapi ayat jelas mengatakan kalau kita tidak satu dalam kematiannya, kita tidak pernah satu dalam kebangkitannya. Tapi ajaran lain sudah mengatakan itu. Ada Yesus yang lain, Yesus yang tanpa salib. Coba bayangkan, di hari-hari ini, Yesus tanpa salib. Kalau dalam berita di gereja memberitakan tentang Yesus yang tersalib, Yesus yang sengsara, dah ditolak. Yang dia suka apa? Yesus yang memberkati, Yesus yang mengadakan mujizat. Tidak salah, tidak salah. Memang itu sudah dilakukan oleh Tuhan. Tapi ingat, Yesus sudah mati, tapi dia juga bangkit. Dia sudah naik ke surga, tapi dia akan kembali lagi yang kedua kali. Untuk apa? Untuk menyempurnakan gerejanya, menyempurnakan anak-anak Tuhan yang sudah mengalami pembenaran, yang mengalami penyucian. Maka dia datang, ya, oleh satu kurban saja dia menyempurnakan, ya. Siapa yang disempurnakan? Kehidupan-kehidupan yang sudah disucikan, dia sempurnakan itu. Ini ada Yesus yang lain persoalannya. Sebab kamu sabar saja. Artinya ini sudah terjadi. Karena Paulus sudah mengatakan kepada sidang jemaat lain, sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Apa yang Paulus beritakan? Yesus yang tersalib. Itu yang Paulus sampaikan kepada jemaat-jemaat, khususnya jemaat Korintus ini. Ya. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Roh yang lain, bukan rohnya Kristus. Bukan roh ketaatan, bukan roh dengar-dengaran. Yaitu sebabnya banyak gereja anak Tuhan yang memberontak terhadap gereja, memberontak terhadap gembalanya, memberontak terhadap sinode. Karena rohnya bukan roh Kristus yang ada. Roh pemecah belah. Roh Kristus, roh yang taat dan dengar-dengaran. Ini roh Kristus. Tidak ada tanda ketaatan dan dengar-dengaran. Tapi sebaliknya, roh pemberontakan itu, roh penolakan itu,
Itu sebabnya Paulus mengatakan, ya, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau yang ketiga, Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Injil yang lain. Ya. Bukan Injil tentang salib Kristus yang diberitakan. Injil model sekarang ini yang memberikan suatu kemudahan-kemudahan. Ya. Yang memberikan suatu hal yang gampang-gampang kepada anak. Tidak bagaimana seharusnya menyampaikan berita ini kepada jemaat, kepada anak-anak Tuhan, untuk bagaimana jemaat itu dipersiapkan sampai sewaktu-waktu kita masuk dalam kota Kanaan itu, negeri Kanaan itu, kegerakan, ya, kota kegerakan yang besar itu, untuk memproses gereja Tuhan itu menjadi mempelai Tuhan, untuk Tuhan segera datang yang kedua kali. Ini yang menjadi sebab Paulus dia harus mengatakan, sebab kamu sabar saja. Kalau ada Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain, kamu terima saja, kamu terima saja. Ini yang membuat Paulus itu cemburu. Itu sebabnya, saudaraku, kita kembali dalam kitab Yosua itu. Ayo kita perhatikan ini. Ya, kita kembali. Apa yang dituliskan oleh Tuhan dalam firman-Nya sebagai suatu patokan atau pokok, sebagai pedoman atau pokok untuk menyeberangi sungai Yordan itu, ya, menuju ke Kanaan, ya, segera, ya, sesudah kamu melihat. Dalam ayat yang ketiga, dalam Yosua pasal yang ketiga, dia katakan, sesudah kamu melihat, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat imam-imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dan dari tempatmu dan mengikutinya. Kata mengikutinya kita garis bawahi. Ya, itu sebabnya harus ada jarak 2000 hasta. Ya, harus 2000 hasta supaya kita bisa melihat gerak dari tabut itu, saudara. Ya, kalau kita kembali di sana dikatakan hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi ini jelas, saudaraku. Nah, sekarang kepada gereja Tuhan, persis seperti apa yang disampaikan oleh para pengatur ini, dia katakan, maka segera sesudah kamu melihat. Jadi kata melihat ini penting. Satu, melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, ya, yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dan di tempatmu dan mengikutinya. Ada dua hal di sini, melihat dan mengikutinya. Ya. Melihat itu dengan apa? Dengan mata. Artinya pandangan kita harus terarah, tertuju di hari-hari ini hanya kepada tabut perjanjian yang diusung oleh imam yang memang suku Lewi. Melihat pandangan kita terarah kepada tabut itu, kalau sudah kita melihat dengan jelas, dengan gamblang, kita bisa berangkat dan mengikuti gerak dari tabut perjanjian itu. Saya kembali, saudaraku. Jadi jelas di sini, saudaraku, disebutkan bahwa untuk menyeberangi sungai Yordan
tabut itu yang menjadi pemimpin, yang menjadi pelopor, yang menjadi sentral. Dengan kata lain, saudaraku, dari tabal batas Sungai Yordan sampai ke negeri Kanaan, menyeberangi Sungai Yordan, bangsa itu dipelopori, dipimpin, saudaraku, oleh tabut perjanjian. Di sana, saudaraku, maka Israel harus melihat tabut itu. Jangan melihat ke kiri atau ke kanan. Jangan sabar saja kalau ada Yesus, orang datang menyampaikan Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Maka mata kita di hari-hari ini harus betul-betul tertuju kepada tabut. Apa itu tabut? Ayo kita bahas. Ya, Israel harus melihat tabut itu. Lalu apa tabut itu? Tadi saya mengatakan yang menjadi pelopor, yang menjadi pemimpin, ada tabut. Tabut itu adalah, saudaraku, untuk sekarang ini, atau berita tentang tabut perjanjian itu adalah Injil tentang kemuliaan Kristus. Tadi saya awal mengatakan tabut itu serohannya tahtanya Allah. Injil tentang kemuliaan Kristus itu sama dengan ya Injil yang menceritakan tentang ya pernikahan antara Kristus sebagai mempelai pria surga dan gereja Tuhan sebagai mempelai perempuan. Dengan kata lain, ya tabut perjanjian ini atau Injil tentang kemuliaan Kristus ini yang terkenal, yang kita sudah terima dan yakini adalah pengajaran mempelai atau kabar mempelai. Kabar yang mempersiapkan gereja Tuhan ya untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk layak menyambut kedatangan Kristus sebagai mempelai pria surga. Jadi di hari-hari ini, gerakan-gerakan ini, kegiatan-kegiatan gereja Tuhan di hari-hari ini harus diarahkan ke sana. Dan Injil tentang kemuliaan Kristus jelas mengarahkan kita, gereja Tuhan ini, untuk mengarah kepada Kristus yang adalah kepala, yang dia juga mempelai pria surga. Ayo kita baca 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ya. 2 Korintus pasal yang keempat, kita akan membaca di sana ayat yang keempat, ya. Atau lebih baik ayat yang pertama. Ini sekaligus Paulus dia bersaksi tentang dirinya dan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan untuk menjadi beban yang dia pikul, saudaraku. Dia sampaikan apa? Biar ini juga memberikan pencerahan kepadaku, juga kepada kita sekalian. Ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Ya, Paulus dia menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ini yang menggairahkan, membuat hati ini berkobar-kobar. Sekalipun beban pelayanan ini terlalu berat dan sangat berat untuk dipikul, saudaraku. Tapi Paulus memberikan contoh kepada kita. Karena itu, karena pelayanan itu
membuat Paulus tidak tawar hati. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Ini merupakan suatu templaan, contoh teladan bagiku, bagi kita semua. Tidak memalsukan firman Allah itu artinya tidak memutarbalikkan firman Allah. Tidak menyampaikan firman Allah hanya untuk hal-hal yang jasmani. Ini sudah. Jadi betul-betul dalam pundak Paulus, seperti imam-imam orang Lewi, dia memikul tabut perjanjian itu. Betul-betul ada beban untuk memberitakan firman Allah tanpa ada motivasi yang lain, terutama untuk kepentingan diri sendiri. Karena rasa beban dan tanggung jawab itu. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik. Ya, bukan licik itu nggak jujur ya, tidak benar. Artinya kita harus menyampaikan dengan benar, dengan sejujur-jujurnya. Ya, kita jangan berpolitik dalam pelayanan, jangan ada motivasi, jangan ada politik dalam pelayanan, mencari keuntungan. Keuntungan bisa nama, bisa keuntungan, bisa popularitas, dan banyak hal, saudaraku. Ya, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah atau menyampaikan firman Allah itu hanya untuk mencari keuntungan pribadi, saudara. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Ini yang sungguh-sungguh menggairahkanku, menggairahkan kita semua. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Sekarang tinggal jemaat kita semua menilai selama ini apa yang disampaikan. Apakah tujuan penyampaian firman Allah ini untuk mencari keuntungan, untuk menguasai, untuk menyebarkan pengaruh dalam jemaat? Jemaat yang tahu, yang menilai. Ini Paulus dia sampaikan. Ini contoh teladan yang baik untukku sebagai pemberita, sebagai penyampai firman Allah. Jangan ada motivasi. Motivasinya hanya satu, untuk bisa menyampaikan kebenaran saja kepada jemaat, untuk mempersiapkan jemaat itu sebagai perawan yang suci, yang dipertunangkan, yang sudah dipertunangan dengan satu laki-laki. Itu saja motivasinya. Ayo, diriku dan kita semua, lewat firman Allah ini, kita dibakar hati kita, diberikan motivasi. Tujuan ibadah kita, tujuan pelayanan kita, ya, itu apa? Ini jelas firman Tuhan. Ayat yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ini yang kita, bahayanya ini, saudara. Kita bergereja, kita beribadah, kita melayani, tapi sesungguhnya kita buta. Kenapa buta? Dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa tuh ilah? Banyak ilah-ilah, Allah-Allah, berhala-berhala yang membuat kita buta, tidak bisa melihat. Ilah itu juga bisa kekerasan hati. Ada lembu emas dalam hati kita, kekerasan hati. Tapi ilah juga harta benda yang membuat kita tidak bisa melihat, saudara.
Tapi ilah yang terutama adalah hati yang tidak percaya, hati yang keras, hati yang tidak percaya, hati yang tidak mau dikerjakan oleh firman Tuhan. Itu ilah. Ini yang membuat sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Di hari-hari ini, sementara Injil tentang kemuliaan Kristus dibentangkan kepada kita, pengajaran mempelai ini dibentangkan kepada kita, kabar mempelai dibentangkan kepada kita. Mungkin kalau saya mengatakan demikian, banyak orang alergi, saudaraku. Tidak mengapa. Tidak, banyak orang tidak senang, ya nggak apa-apa. Tapi ini kebenaran. Injil tentang kemuliaan Kristus ini sekarang yang harus menjadi panutan di hari-hari. Nanti kita lihat, apakah lalu kita mengabaikan penginjilan, Injil tentang keselamatan? Tidak. Kita mengabaikan tentang pertobatan? Tidak juga. Apakah kita mengabaikan tentang penggebelan? Tidak juga. Tapi sesungguhnya semuanya itu sudah ada di dalam tabut perjanjian. Itu harus ditingkatkan, dimantapkan. Semua itu pengajaran tentang Injil keselamatan, tentang kasih Allah, tentang firman penggembalaan, itu harus dimantapkan. Sudah dimantapkan, sudah ditaruh di dalam tabut perjanjian, menjadi isi daripada tabut perjanjian itu, baru ditutup. Sekarang yang dipikul imam-imam dan orang Lewi ini, tabut perjanjian. Itulah Injil tentang kemuliaan Kristus. Ya, Injil tentang kemuliaan Kristus. Ini yang akan menjadi pelopor dalam kegerakan rohani yang besar ini, akan memimpin, menjadi pelopor untuk membawa kita kepada kegerakan yang besar. Kanaan samai, kegerakan yang besar, kegerakan pembentukan tubuh Kristus. Inilah Injil tentang kemuliaan Kristus ini. Kalau saya menyampaikan ini, bukan bermaksud untuk membesar-besarkan diri, atau untuk menyombongkan diri, atau menonjolkan diri. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Saya bersyukur, berterima kasih selama ini diajar lewat pengajaran ini, sekalipun terlalu banyak kekurangan bagiku, untukku. Tapi saya rindu dengan kekurangan saya ini memohon kepada Tuhan. Tuhan, dengan segala kekuranganku ini, Tuhan tolong berikan kemurahan-Mu untuk membentangkan, menyampaikan berita ini untuk gerejamu, untuk sidang jemaat, supaya jemaat dipersiapkan oleh Tuhan lewat Injil tentang kemuliaan Kristus ini. Tadi saya mengatakan bukan bermaksud untuk kita menonjolkan diri, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Atau merendahkan yang lain, sama sekali juga tidak. Tapi bagi kita adalah supaya kita benar-benar tahu di hari-hari ini. Saya ulangi, bagi kita supaya kita benar-benar tahu rencana Allah secara tepat dalam penggalan jalan yang terakhir ini, sebelum kita memasuki Kanaan, sebelum kita betul-betul nanti mempelai wanita itu, tubuh Kristus terbentuk atau terwujud. Kita tahu, oh iya, lewat firman pengajaran mempelai ini, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus ini, mata kita betul-betul tertuju, dan betul-betul kita mengikuti gerak daripada tabut perjanjian itu, sehingga kita benar-benar di hari-hari ini bisa mengerti rencana Allah sedang dibawa kemana gereja Tuhan itu, kita itu di hari-hari ini. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya,
Pengajaran mempelai ini, saudaraku, atau dengan terkenal kabar mempelai ini, saudaraku, bukan ingin memonopoli, ya, ingin menguasai seolah-olah itu milik kita. Contohnya, miliknya kabar mempelai itu miliknya gereja GPT atau GKGM. Bukan, sama sekali bukan. Sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Tapi justru kabar mempelai ini membawa berita Injil tentang kemuliaan Kristus. Iya. Memberitakan tentang Injil kemurahan Kristus. Apa yang ditampilkan di sana? Justru menampilkan pribadi Kristus sebagai kepala gereja, sebagai mempelai pria surga yang akan datang. Bukan menampilkan kebesaran seorang pendeta, bukan menampilkan organisasi supaya terkenal, bukan. Tapi pengajaran mempelai ini, kabar mempelai ini, kabar yang sangat dibutuhkan di akhir zaman ini, diperuntukkan kepada gereja-gereja, bukan salah satu gereja atau organisasi, diberikan kepada gereja untuk supaya setiap gereja itu bisa menampilkan pribadi Yesus itu, yang adalah kepala, dan dia mempelai pria surga yang akan datang kedua kali. Ini penting buat kita sekalian. Ya, sekali lagi. Jadi pengajaran ini bukan berarti meniadakan Injil keselamatan. Tidak. Ya. Bukan meniadakan berita tentang kasih, atau tentang pertobatan atau lahir baru dan semuanya. Tetapi sesungguhnya di dalam kabar mempelai itu, di dalam pengajaran tabut perjanjian ini, sudah mencakup Injil keselamatan, firman penggembalaan, berita tentang kasih, yang bagaikan 3 alat yang ada di dalam tabut perjanjian itu. Apa yang ada dalam tabut perjanjian itu, 3 alat itu? 1, ada tongkat Harun yang bertunas, berbuah dan berbuahkan buah padang, yang sudah tersimpan dalam tabut. Apa itu? Injil tentang keselamatan. Bagaimana Tuhan memimpin Israel dari Mesir sampai di Sinai. Ini Injil. Lalu yang lain, ada 2 loh batu. Apa itu 2 loh batu? Ini bicara berita tentang kasihnya Allah. Kasih kepada Allah, juga kasih kepada manusia, sesama manusia. 2 loh batu ini juga sudah ada dalam tabut perjanjian, tersimpan dalam tabut perjanjian. Juga ada buli-buli emas yang berisi mana. Itulah firman penggembalaan itu, sudah berada dalam tabut perjanjian. Dengan katanya semuanya ini sudah dimantapkan atau dipermanenkan di dalam tabut itu, menjadi isi dalam tabut itu. Dalam pengertian rohani, iman, harap, dan kasih itu menjadi isi daripada tabut perjanjian, menjadi isi dari gereja Tuhan, menjadi isi dari mempelai perempuan Tuhan. Saudara sekalian, tetapi sekarang, ya, ketika tabut itu diusung dengan isi yang ada di dalamnya ini, biar mata kita melihat di hari-hari ini. Mata kita melihat. Setelah mata kita melihat, ayo kita mengikuti. Tadi saya mengatakan dalam firman Tuhan, harus ada jarak 2000 hasta. Maksudnya
Tadi ayat mengatakan, saudaraku, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Harus ada jarak. Jika Tuhan izinkan, besok dalam ibadah doa saya ingin menjelaskan tentang jalan yang baru ini, atau jarak 2000 hasta ini. Tapi sekarang saya ingin tutup dalam ibadah pada ibadah PA ini. Ayo gunakan waktu, gunakan mata ini untuk melihat. Untuk melihat. Segera sudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diantar para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dan dari tempatmu dan mengikuti. Melihat, berangkat, dan mengikuti. Mari di hari-hari ini kita arah tujukan pandangan kita hanya kepada tabut perjanjian itu yang sedang dipikul, diusung oleh imam-imam yang memang suku Lewi. Ayo kita diarahkan kemana di hari-hari ini? Perjalanan gereja atau pengikutan kita ini, atau saya sebagai hamba Tuhan sedang dibawa kemana, atau kita bawa kemana jemaat itu yang kita gembalakan, yang dilayani itu. Ayat yang terakhir, ayat yang tidak asing buat kita, saudaraku, kita baca Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, saudaraku, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, saudaraku, Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk apa? 5 jabatan yang Tuhan sediakan ini, saudaraku. 5 jabatan ini. Ya, untuk apa? Ayat mengatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi 5 jabatan bukan untuk masing-masing membesarkan diri, masing-masing ini menonjolkan diri, tidak. Justru 5 jabatan ini harus bekerja sama. Untuk apa? Ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Harus mengarah semua dalam pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus sama dengan pembangunan tubuh mempelai. Gereja mempelai harus diarahkan ke sana. Tapi ternyata di hari-hari belum sampai segitu. Ya, rasul-rasul mencari popularitasnya sendiri, nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, apalagi ada yang merasa diri merasa diri paling benar, paling suci dan semua, meniadakan yang lain. Bukan seperti itu. Sudah bukan waktunya kita semacam itu. Apapun kita, siapapun kita, biarlah lewat firman Tuhan ini, ayo kita bawa pelayanan kita, sidang jemaat yang kita pimpin itu, kita bawa demi untuk pembangunan tubuh Kristus. Biar kita korbankan ego kita, kepentingan kita, kita korbankan demi terbentuknya tubuh Kristus, tubuh mempelai ini. Biar lewat pengajaran mempelai ini, hati kita dilunakkan, ego kita terhilangkan, dan kita sepakat betul-betul bahwa apapun yang Tuhan tempatkan kepada kita, kita arahkan kepada satu tujuan. Itulah pembentukan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, ayat 13, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran,
oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Kalau mata kita melihat, berangkatannya kita bertindak, mata kita melihat, kita bertindak dan mengikuti gerak daripada tabut itu, saudara, yang sedang membawa kita ke tanah Kanaan, membawa kita kepada satu kegerakan rohani pembentukan tubuh Kristus, maka kita tidak akan bisa diombang-ambingkan. Kita tidak akan bisa diombang-ambing kalau mata kita tertuju hanya kepada tabut, hanya kepada firman yang benar, firman pengajaran yang benar yang tertulis dalam Alkitab ini. Itu sebab Paulus dia katakan pertimbangkan. Sebaliknya dia hanya menyampaikan kebenaran semata. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita tidak akan diombang-ambingkan. Apa yang ditakutkan, dikhawatirkan oleh Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 2 itu pasti tidak akan terjadi. Tapi faktanya, Paulus saat ini menyatakan berarti gereja Tuhan masih bisa diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang tidak benar. Ketika orang datang bahwa Yesus, roh atau Injil yang lain masih bisa mempengaruhi kehidupan kita. Ayo lewat firman Allah pada malam hari ini. Kita, saya, dan kita semua jemaat, biar kita gunakan mata kita, penglihatan kita, pandangan kita, sikap kita, tindakan kita, untuk betul-betul kita mengikuti gerak dari pengajaran yang benar ini. Gerak daripada tabut perjanjian ini. Untuk mempersiapkan kehidupan kita benar-benar melayak untuk menyambut Dia. Selanjutnya, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih, menjadi kuat kehidupan itu. Ya, karena kita semua baik pelayan Tuhan, hamba Tuhan, gembala, dan sidang jemaat Tuhan yang dilayani, semua mengarahkan matanya dan cepat bertindak berangkat hanya kepada tabut perjanjian. Berita tentang Injil kemuliaan Kristus yang menceritakan tentang nikahnya, pertemuannya dari gereja Tuhan sebagai mempelai perempuan dan Kristus sebagai mempelai pria surga, untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal, tak terpisahkan dengan Tuhan. Puji Tuhan, di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus, saudaraku. Biar sungguh-sungguh memberikan kemampuan kepada kita, menyucikan pandangan kita, tindakan kita, kemana kita harus melangkahkan kaki. Ke tempat lain atau mengikuti tabut perjanjian itu. Haleluya. Mari kita akan melakukan pujian, dan pujian kita yang terakhir untuk menyambut tubuh dan darahnya Tuhan dalam buku NR, saudaraku. Buku NR Kau Yang Terindah, nomor 26, NR 26. Kau yang terindah. Haleluya. Hanya Dialah mempelai pria surga yang terindah buat kita semua. Yang terindah di dalam hidup ini. Seperti
perkasa penuh kemuliaan. Di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kau yang terindah. Yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa penuh kemuliaan. Yang termanis, haleluya, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Haleluya. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah Yesus Rajaku. Engkaulah Yesus mempelai aku yang akan segera datang. Yang kedua kali untuk membawa kami gerejamu yang sudah Engkau sempurnakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatanmu, untuk ibadah sore malam hari ini. Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah membuka mata hati kami untuk bagaimana kami harus memandang, untuk bersikap, untuk taat dan dengar-dengaran, untuk mengikuti Engkau Tuhan yang akan membawa kehidupan kami untuk kami masuk dalam kemuliaan yang kekal bersama-sama Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan di hadapan kami ada perjamuan suci tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Sebelum kami bersekutu dengannya, Tuhan sucikan hati kami, ampunkan segala kekurangan, kelemahan, dosa, kejahatan, kenajisan kami Tuhan, untuk supaya kami layak di hadapan Engkau, layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sekarang Tuhan. Layakkan kami, dan kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kita akan bergunakan waktu bagi saudara sekalian yang sudah mempersiapkan diri. Nanti kita bisa bersama-sama mengikuti. Kita akan persiapkan, dan saya akan tunggu sejenak untuk kita semua, untuk kita mempersiapkan semuanya. Mari, bagi yang sudah kita siapkan, saudara sekalian, kita unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Unjukkan tubuhnya Kristus lebih dari kepala, dan taruh cawan atau anggur ini, darahnya Kristus, di atas dada kita, di hati kita, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh tangan kiri di atas dada. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita, berikan penyembahan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami mengagungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Firman Allah Tuhan yang dilengkapi dengan perjamuan Tuhan, perjamuan suci, sudah memberkati kami Tuhan. Biarlah firman dan perjamuan suci ini sungguh-sungguh menukik hati kami Tuhan. Jadi pengalaman pribadi kami dengan Engkau Tuhan. Dan sungguh firman itu menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam ibadah pelayanan kami dan pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci yang sudah memberkati kita semua, biar kita juga menjadi berkat bagi orang lain.
untuk kegiatan gereja, saudaraku, jadwal ibadah gereja, ibadah, saudaraku, besok ya ada ibadah doa dan penyembahan, saudaraku, yang dimulai jam 5:30 sore tepat dan dilanjutkan dengan ibadah raya, ibadah hari Minggu, saudaraku, tanggal 8 Agustus. Ya, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Agustus. Ya, biasanya kalau hari-hari normal, bulan-bulan gini, kita sudah mempersiapkan diri untuk kita persiapan dan ibadah Natal, saudaraku. Tetapi oleh karena keadaan yang tadi saya sudah sampaikan begitu, tapi biarlah itu menjadi suatu proses buat kita untuk kita bisa menerima dengan sukacita, untuk kita mengalami suatu kebangkitan dan kemuliaan. Ya, puji Tuhan, ya sudah bulan Agustus, ya 4-5 bulan lagi kita masuk dalam ibadah atau perayaan Natal Desember, saudaraku. Ya, dan itu ibadah raya hari Minggu tanggal 8, saudaraku. Jam 5:30 sore tepat dilanjutkan ibadah PA seperti sekarang ini yang juga disertai dengan perjamuan suci. Selanjutnya nanti berita akan menyusul, kita sampaikan jika ada berita-berita yang baru. Kita berdoa, nanti kita bersama-sama berdoa untuk seluruh sidang jemaat. Kita saling mendoakan satu yang lain, saudaraku, ya supaya sungguh-sungguh sekalipun kita belum bisa bertatap muka, tapi doa itu akan tetap mempererat persekutuan jemaat Tuhan, khususnya di GKGM, di Triorejo, di Pondok Chandra, maupun di Gunung Sari. Tuhan memberkati kita semua. Nanti kita berdoa juga kepada ada jemaat-jemaat yang membutuhkan pertolongan doa. Kita doakan saudaraku Edwin, saudaraku Bapak Edwin yang masih dalam proses pemulihan di rumah. Ya, Tuhan juga menolong, sudah bisa berjalan, tapi nggak boleh terlalu jauh, saudaraku. Dan juga masih dia mengalami, ya ada infeksi pendarahan di dalamnya, ada mengalami pendarahan sedikit. Biar kita tetap doakan, biar Tuhan juga memberikan pertolongan dengan caranya sendiri. Ya, juga saudara kita yang mungkin menjalani isoman di rumah, yang juga kesehatan terganggu, yang ada masalah-masalah pribadi, masalah pekerjaan, masalah keuangan, kita doakan biar Tuhan menolong kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala mengakhiri ibadah ini. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Biar firman tetap dalam hati kami dan menjadi iman dan menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang hamba membawa sidang jemaat-Mu kembali kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menolong, menjaga, memelihara sidang jemaat-Mu, memberkati sidang jemaat-Mu dari mulai nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua, terutama ibadah dan pelayan mereka kepada-Mu. Biar Tuhan memberkati dengan kelimpahan. Terima kasih Tuhan, ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan biar kami belajar untuk menekuninya, sekalipun Tuhan kami belum bisa bertatap muka. Engkau mengetahui dan Tuhan memberikan kerinduan hati kami untuk selalu beribadah kepadamu. Khusus kepada jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan yang sakit dan proses pemulihan. Om Edwin di rumah, Tuhan juga jamah. Yang menjalani isoman, Tuhan juga turut campur. Juga yang mengalami masalah keuangan, masalah pekerjaan, kami serahkan ke Tangan-Mu. Yang sudah bekerja di kota, di luar kota, bahkan di luar pulau, sekalipun Tuhan juga ada di sana. Tuhan menyertai saudara kami juga keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala pekerjaan yang coba mengganggu sidang jemaat-Mu, terutama dalam ibadah pelayanan. Tuhan kami serahkan ke Tangan-Mu, dan segala penyakit yang diderita, Tuhan kami serahkan ke Tangan-Mu, kelemahan tubuh, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kami juga berdoa selalu kiranya Tuhan di hari-hari ini dalam perjuangan mereka untuk mengentaskan, untuk supaya lalu daripada pandemi corona ini, Tuhan kami doakan khususnya para pemimpin-pemimpin kami
yang mengambil kebijakan-kebijakan dalam negeri ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara, di pusat, di daerah, sampai pun di pelosok-pelosok, TNI Polri, biarlah Tuhan Engkau pakai semua, memberikan hikmat marifat yang dari surga. Mereka boleh bau-membau satu dengan yang lain, boleh bekerja sama Tuhan untuk mengatasi yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, termasuk ekonomi dan keamanan. Tuhan Engkau menolong semua bagimu. Tidak ada barang yang mustahil, sebab kami meyakini tidak ada pemerintahan yang tidak dari Engkau. Itu sebabnya kami selalu mendoakan bangsa kami dan pemerintahan kami dan pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah, juga kami akan beristirahat malam. Kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam buat kita semua. Salam sehat, damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan.